Masih bersama saya Muhammad Musalkaf dan juga Uncle Firman di Minggu Malam Santuy. Bersama tamu spesial kita Kaiman. Mr. X sudah hadir di tamu studio. Tamu spesial yang tadi kita gibahkan, tapi gibahnya dalam hal yang baik-baik. Betul. Namanya... Parah Mas, parah Kaiman tadi. Ya Allah, nggak nyangka diomonginnya sampai segitunya. Di luar denger kok. Tamu kita Mas Adit Prayoga. Prayoga kan? Apa kabar Mas Adit? Alhamdulillah sehat. Ini kamu yang saya bilang, ini orang paling tajir melintir. Karena punya bisnis nggak pengen untung. Betul, nggak nyari mau rugi. dibayar. Nyari rugi. Bikin rumah makan. Bikin rumah makan namanya rumah makan gratis. Iya, benar. Kalau deket sih saya datang terus. Masya Allah. Sehat Kang Adit? Alhamdulillah. Sunda kan Kang? Kelahiran Palembang. Oh Palembang, wong kita galau. Kita galau. Kita galau. Masya Allah. Jadi wananawat Kang Adit nih jadi pembicaraan akhir-akhir ini semakin santer Kaiman. Karena semakin banyak yang mengekspos, semakin banyak yang terinspirasi, semakin banyak yang penasaran. Saking jadi bahan pembicaraannya, sampai nggak bisa tidur karena kupingnya panas. Diomongin. Nggak gitu tuh Mas. Diomongin. Masya Allah. Gimana sekarang udah cabang berapa Mas Adit restorannya? Alhamdulillah, insya Allah kita lagi bangun ini di seluruh Indonesia. Wih, bermitra gitu Mas? Jadi kemarin ceritanya ketemu sama YouTuber namanya Putra Siregar. Oh, Bang PS. Iya, yang punya Pestor. Dia juragan HP. Yang itu sempat gibahin juga tuh. Minggu lalu. Kalau kita punya kesempatan kita ajak klarifikasi di sini. Masya Allah. Nah, jadi Bang Putra Siregar, dia punya cabang Pestor tuh di seluruh Indonesia. Betul. Nah, dia ngomong ke saya, dia katanya berkenan untuk membantu rumah makan gratis, buka rumah makan gratis di seluruh Indonesia. Dan yang ada cabang PS Store-nya itu. Iya, dan yang di Condet itu sudah jalan. Oh, jalan. Sudah jalan. Di Condet seminggu. Sudah ada, Mas? Sudah seminggu ini di mananya, sudah Mas? buka. Di Condet di tengah-tengah, itu di samping di sebelahnya restoran Top 10. Pinggir jalan. Di gerai Pestor. Nah, kan PS Store tuh di hook tuh, ada jalan. Iya. Sebelahnya PS Top 10. Restoran Top 10, sebelahnya Top 10. Nah, itu ada Pestor. Nah, di situ buka setiap hari. Iya, dan di itu Jalan Condet lah ya. Iya, dan itu setiap hari 1000 porsi. 1000 porsi, Mas. 1000 porsi. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau ada yang mau datang langsung datang aja atau perlu registrasi, Mas? Langsung saja. Dan situ menunya banyak karena di situ ada bakso, ada nasi ayam, ada nasi Saya boleh kan Mas rendang. datangan Mas? Enggak, boleh, maaf. siapa Porsi saja banyak boleh. pun boleh Mohon ya? maaf, Siapa Mas. saja boleh. mohon maaf nih. Nyiapin 1000 porsi. Kaiman datang sisa 900. 100 porsi dong kan? Mohon maaf. Mas Adit begini pas datang. Aduh. Mas, gitu. Masya Allah. Sekarang jadi udah punya 3. Cabangnya udah banyak sekarang. Alhamdulillah. Itu yang unik kamu harus dengar nih. Ini saya dapat info dari Mas Adit. Ini niat Mas Adit, niat baik Mas Adit. Ini ternyata tidak hanya COVID-19 yang menular, tapi niat Mas Adit untuk beramal pun menular ke orang lain. Jadi banyak yang buka Ternyata, sejenis. Wah ini saya mau ikut nyumbang tempatnya. Ini mau ini. Oh. Masya Jadi Allah. seruan ya. Amal secara berjamaah. Iya. Betul, Mas Betul. Adit ya. Ini kemarin ada pemulung datang. Pemulung datang ke rumah makan gratis. Tahu-tahu dia bilang, "Pak, saya sudah ngumpulin gelas-gelas aqua, terus besi-besi. Nah, ini mau saya jual, Pak. Ya mudah-mudahan aja doain, Pak. Mohon doanya." Gitu. Biasanya kan orang minta doa sehat, minta doa lancar rezeki. Ini enggak, mohon doanya, Pak. Mudah-mudahan nanti laku 76.000 katanya. Masya Allah. Jadi dia sudah nunjukin gelas-gelas aqua, besi-besi gitu kan. Ya udah saya doain. Mudah-mudahan lebih, Pak. Amin ya Allah, amin katanya gitu. Jadi rencana keuntungannya tuh untuk disumbangkan gitu ya. Jadi ceritanya gini. Begitu dia menuju ke tempat agen rongsokan gitu. Tahu-tahu dia nemu duit. Nemu duit di jalan. Nemu duit, ada duit orang 100.000 jatuh, dia teriak-teriak, "Pak, uangnya jatuh, Pak." Motornya ngebut aja, jalan aja terus. Setelah itu dia ambil uang itu, dia lanjutin perjalanan ke agen rongsokan. Setelah ke agen rongsokan, orangnya nggak ada, adanya istrinya. Berkata istrinya, ini total semuanya 80.000. Yang diharapkan 76.000, dapatnya 80.000. Ditambah lagi nemu duit 100.000, jadi 180.000. Allahu Akbar, Allah. Jadi Mas Adit juga bisa punya jasa doain orang.
Mas. Oh, enggak. Bukan. Firman. Masya Allah. Ini jadi yang menariknya itu begitu dia sudah dapat duit dari tempat agen, dia langsung ke rumah makan gratis, nemuin saya. Pak Adit, doanya terkabul Pak, katanya gitu. Maksudnya gimana nih Pak? Tadi besi-besi yang sama gelas-gelas rongsok yang saya bawa, saya tunjukin Pak Adit, itu kan saya minta doain. Ya, supaya laku 76.000. Supaya laku, mudah-mudahan laku 76.000 gitu. Jangan sampai di bawah itu. Iya, Ternyata di jalan dia nemu duit 100.000. Iya, jadi 180.000. Dan yang suaminya nggak ada, dibeli 80.000 oleh istrinya. Jadi dapatnya 180.000. Itu disumbangin ke rumah makan gratis semua. Masya Allah. Karena dia sudah niat katanya gitu. Begitu saya mau terima, saya nih mikir, Pak, Bapak ini kan bukan orang kaya. Betul. Bapak ini pemulung. Betul. Iya Pak Adit, ini sudah saya niatin. Hari ini semua rezeki saya di hari Jumat penuh berkah ini katanya gitu. Mau saya sumbangin semua, sedekahin katanya. Ya Allah. Jadi pemulung. Pemulung nyumbang duit 180.000. Dan ceritanya itu dia itu hanya dapat besi, gelas-gelas aqua, minta doa ke saya, mudah-mudahan laku 76.000. Masya Allah. Ketika di perjalanan dia nemu duit 100.000. Begitu dijual lakunya 80.000. Jadi 180.000. Yang tadinya dia niatnya sedekah, mudah-mudahan harapan dapat 76.000. Dan dia itu pemulung. Bisa sedekah 180.000. Pemulung. Kita mau sedekah aja Allah tambahin nih rezeki kita. Apalagi kita mau niat baik. Masya Allah. Gitu. Merinding. Mas, Masya Allah. ceritain dong awalnya nih gimana sih Mas? Ada kepikiran buka rumah makan gratis. Kalau nggak salah tadi Kaiman sempat preview. Ini dalam keadaan waktu itu sedang dalam keadaan yang juga tidak terlalu baik ya Mas ya? Iya, jadi waktu itu saya diuji dengan kesulitan ekonomi. Bahkan mau nikah saja saya nggak punya uang sama sekali pada waktu itu. Oh, bukan ini masih bujangan Mas? Belum, sudah menikah pada waktu itu. Jadi sebelum saya buka rumah makan gratis, saya belum pernah cerita tentang kisah saya waktu saya pas mau menikah. Jadi saya pas mau menikah itu nggak punya uang sama sekali. Bapak saya sakit, matanya buta. Jadi setiap hari saya urus bapak sambil berjualan murotal di pinggir masjid, sama jualan kadang teh tarik gitu. Pendapatan saya pas-pasan hanya untuk bayar kontrakan sama makan. Sedangkan bapak saya terus menyuruh saya untuk menikah pada waktu itu. Suatu ketika saya cari istri itu susah. Saya udah ngajuin proposal kemana-mana biar saya diterima, ya biar saya ada yang mau menerima saya apa adanya jadi istri saya. Nggak ada yang mau. Karena dilihat dari fisik saya kurus, hitam, miskin. Ganteng Mas ah. Masya Allah. Ya sekarang aja ada rada gemuk sedikit. Kalau dulu saya kurus banget, 47 kilo timbangan saya dulu. Tuh dikaliin 2 aja masih kalah berat Mas saya. Iya, kalau kali 3 dia sama. Bukan rahasia juga tuh. Jadi ceritanya waktu itu pas mau nikah, gitu. Saya suatu ketika saya tuh kerja bangunan. Saya pernah jadi kuli bangunan. Tanpa pengalaman, saya beranikan diri untuk jadi kuli bangunan waktu itu. Akhirnya begitu saya diterima jadi kerja bangunan, saya nggak punya pengalaman. Jadi saya bingung ngerjain apa ini gitu. Akhirnya disuruh mandor ngangkat semen. Nah begitu saya ngangkat semen, tiba-tiba saya jatuh. Disuruh ngangkat 2 sak, saya jatuh. Terus semen itu menimpa perut saya. Akhirnya saya sakit, turun bro. Nah, saya turun bro, jadi usus saya ini turun ke bawah. Apa namanya itu? Hernia ya. Nah, akhirnya dibawa ke tukang urut. Begitu dibawa ke tukang urut, tambah sakit, tambah bengkak. Malamnya tuh bengkak. Akhirnya sama bude saya dibawa ke dokter. Begitu dibawa ke dokter, kata dokternya, Pak ini harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, nanti kelaminnya nggak hidup nih. Ya Allah. Terus nggak bisa punya anak. Bahaya nih Pak katanya. Soalnya udah melintir usus. Jadi usus saya tuh turun ke bawah. Terus begitu diurut, gara-gara diurut jadi melintir. Iya, jadi tambah parah. Melilit jadi. Iya. Nah gitu. Akhirnya saya bingung waktu itu. Saya nggak punya duit sama sekali. Saya terima aja lah dok. Kenyataan ini, takdir ini sudah saya anggap sudah takdir aja udah. Gitu. Kalaupun Allah matikan saya malam ini atau besok, saya ikhlas. Saya bilang gitu. Karena saya nggak punya uang sama sekali buat biaya operasi. Akhirnya saya cuma dikasih obat untuk menghilangkan nyeri. Setelah saya pulang ke rumah, nggak saya ceritakan ke ayah saya nggak, karena ayah saya kondisinya sedang sakit. Dia matanya buta, terus dia ada sakit jantung dan sakit paru-paru. Nah, 3 bulan saya ngerasakan kemaluan saya nggak bisa hidup. Selama 3 bulan, nggak bisa
nganceng kalau bahasanya. Mohon maaf ya gitu. Jadi 3 bulan saya ngerasain itu. Setelah 2 bulan setengah, nggak lama kemudian ada perempuan mengenalkan saya dengan temannya. Nggak lama kemudian ya saya suka sama temannya itu dan temannya juga mau sama saya. Kami menikah. Nah, alhamdulillah dia mau menerima apa adanya. Setelah saya menikah, kemaluan saya masih belum hidup pada waktu itu, masih sakit. Makanya saya pernah diundang ke salah satu stasiun televisi nasional. Saya bilang, saya ini sangat bersyukur sekali Allah angkat penyakit saya. Salah satu nikmat saya bersedekah ini. Jadi wasilah buka rumah makan tuh diberikan kesembuhan oleh Allah. Diberikan kesembuhan oleh Allah. Tahun berapa Kang buka rumah makan Kang? 2016 bulan September tanggal 2. Awalnya tuh di Ciangsana. Di Ciangsana. Nah, jadi begitu pas Mungkin pernikahan itu mendatangkan rezeki. Kebetulan ada ustadznya Mas Adit juga ya Ustadz ya. Pernikahan itu bisa mendatangkan rezeki juga ya. Barokah. Nah, jadi setelah saya menikah, setelah saya menikah gitu, saya sama istri itu diuji dengan kesulitan ekonomi. Kami nggak punya uang sama sekali buat bayar kontrakan pada waktu itu. Mau diusir oleh yang punya kontrakan karena sudah 3 bulan belum bayar kontrakan. Di satu sisi kontrakan harus dibayar, di satu sisi lagi orang tua saya sakit dan ibu mertua saya pun juga sakit. Jadi mertua Mas Adit sakit, nanggung 2 orang sakit. 2 orang sakit. Ibu mertua sakit, ayah saya sakit, dan kontrakan juga harus dibayar pada waktu itu. Saya nggak punya uang sama sekali, saya bingung. Saya berjalan ke masjid, di subuh hari saya jalan ke masjid. Begitu pas saya jalan ke masjid, setelah sholat subuh, ada pengajian di Masjid Darussalam Kota Wisata. Saya nggak ikut pengajian karena saya nggak fokus pada waktu itu. Saya stres, harus bayar kontrakan, harus beliin orang tua saya obat, gitu. Sedangkan penyakit saya pun belum sembuh pada waktu itu. Betul. Saya belum merasakan bulan madu itu seperti apa sih rasanya. Menikah tapi nggak bulan madu, gitu. Jadi sedih terus saya nih. Ya Allah, saya merasa saya ini manusia paling termiskin di dunia. Saya merasa seperti itu. Saking saya merasa ujian ini berat pada waktu itu. Tapi saya nggak ngeluh sama orang. Saya ngeluhnya sama Allah aja. Nah, di situ di masjid itu saya keluar dari masjid. Begitu saya mau pulang menuju rumah, saya ngelihat nenek-nenek bawa rongsokan, jalannya kencot-kencot. Dalam hati saya, ini kenapa nenek ini minta dikasihani kali? Kok jalannya kencot-kencot di depan saya gitu kan? Nah, akhirnya saya tegur, Nek, kok jalannya kencot-kencot sih? Iya Jang, kaki nenek sakit Jang. Yang benar Nek sakit. Iya Jang. Begitu saya lihat, wih, kaki nenek ini bolong. Iya Jang. Saya senterin. Lebih jelas lagi saya senterin pakai lampu jalan. Begitu saya lihat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bolong itu di sampingnya itu ada ulat-ulat kecil-kecil. Jalan ulat itu, belatung. Nah, disitulah saya langsung cari ojek, saya anterin pulang. Begitu saya antar pulang nenek ini di Kampung Pabuaran Wetan rumahnya di Ciangsana. Ada ibu-ibu lagi jemur pakaian. Saya tanya, "Bu, saya ketemu nenek ini kakinya bolong. Ada ulatnya lagi." Saya tanya usianya sudah 92 tahun. Kemana Bu suaminya, anaknya, cucunya? Kok tega sekali, nenek-nenek sakit, sudah tua, masih disuruh cari rongsok. Kata ibu itu, nenek ini hidupnya sebatang kara Pak. Kalau dia tidak cari rongsok, dia gak bisa makan. Di situ langsung saya menangis. Spontan langsung menetes air mata saya. Saya pulang, langsung cepat-cepat pulang ke rumah. Saya ceritakan ke istri saya. Istri saya pun ikut menangis. Saya langsung bilang ke istri, Dek, pokoknya mulai hari ini kamu masak yang banyak, ku temenin, ku bantuin. Semua makanan itu nanti kita bungkusin kasih ke nenek itu. Akhirnya kami suami istri masak yang banyak setiap hari itu, nganterin makanan ke nenek-nenek itu. Jangan sampai nenek-nenek itu sudah sakit masih cari duit hanya untuk makan. Ngerongsok, nyari rongsok jadi pemulung. Padahal Mas Adit waktu itu lagi kere juga kan, bahasa kasarnya kere kan? Bukan lagi kere. susah banget juga. Otak saya udah kayak stres itu. Soalnya saya butuh uang gitu pada waktu itu buat bayar kontrakan gitu. Buat pengobatan ayah, mertua, diri sendiri. Iya, bahkan 3 bulan itu belum dibayar, sama sekali belum dibayar kontrakan. Akhirnya setelah 15 hari kemudian saya anterin makanan ke nenek itu setiap hari. Nenek itu meninggal. Nenek itu meninggal. Dan saya ingat betul ucapan terakhir yang nenek ucapkan ke saya. Pundak saya dipegang, "Jang, terima kasih banyak ya Jang, kamu telah baik kasih makan nenek. Nenek doain semoga apa yang belum kamu dapatkan di dunia ini Allah kasih." Cuman itu yang saya dengar.
ucapan terakhir nenek sebelum nenek meninggal. Setelah nenek itu meninggal, nggak lama kemudian terjadilah sesuatu yang aneh. Pagi-pagi waktu itu subuh-subuh, sekitar jam 3:30 subuh, kemaluan saya gatelnya minta ampun, gatel banget. Saya garuk dari malam tuh, saya garuk terus. Begitu pas pagi-pagi bangun tidur, loh kok nganceng. Saya pikir saya tuh mimpi, seperti mimpi gitu. Akhirnya semua penyakit perlahan sembuh Saya ya Kang ya. tepak pipi saya nih, loh. Saya nih bangun, nggak mimpi gitu. Tapi kok nganceng gitu. Nah, akhirnya saya ke kamar mandi, saya lihat, wah, masa Allah, itu sebuah kabar gembira yang Allah kasih pertama kali. Itu yang saya rasakan pertama kali. Akhirnya sembuh. Itu jaraknya Sembuh, berapa lama sembuh tuh? total. Mas Adit, dari yang pas nenek itu meninggal ada perbaikan 15 hari. 15 hari. 2 minggu. Jadi 2 minggu saya kasih makan nenek itu meninggal, ya. Gak lama kemudian sekitar 3 harian itu terjadilah Kesehatan. keajaiban. Alhamdulillah, Alhamdulillah, penyakit Mas Adit. Penyakit saya sembuh. Itu masih tapi masih bikinin makanan buat orang apa enggak? Nah, waktu itu belum. Mulai. Belum. Karena kan Saya waktu itu fokus baru nenek ya. bahagia dulu nih sama istri saya. Soalnya itu saya rayakan betul-betul saya rayakan. Seumur hidup saya belum pernah ngerasain soalnya apa sih rasanya bulan madu. Nah, saya bulan madu dulu waktu itu. Nah, nggak lama kemudian lagi saya jualan. Di hari Jumat saya jualan. Saya jualan murotal Al-Qur'an. Di sampingnya ada teh tarik sama titipan orang jualan tas ibu-ibu. Lagi Titipan- jualan. lagi Dulu kan jualan. sempat jualan itu, terus sekarang balik lagi jualan itu ya. Iya, nah jadi saya waktu itu pas lagi jualan di hari Jumat juga. Jadi saya datang ke masjid jam 9 pagi gitu. Rencananya mau jualan bukanya itu jam ba'da sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat dan setelah sholat Jumat. Jam 10 pagi ada ibu-ibu turun dari mobil menghampiri saya. Dia nanya, "Pak, Bapak jualan apa?" "Murotal, Bu." "Apa itu murotal?" "Alat bantu belajar Al-Qur'an." "Oh, mau dong saya dong. Kalau saya mau beli banyak bisa." "Bisa, Bu. Mau berapa unit?" "Saya beli 100 unit." Masya Allah. Seumur hidup saya jualan murotal nggak pernah laku sebanyak 100 itu. unit. Biasanya laku cuma 1, laku 2 gitu. Dapatlah 30.000, 50.000 sehari, itu pendapatan saya itu segitu. Nah, ini dalam sehari laku 100 unit. Dan ibu itu belinya yang mahal lagi. Bukan yang harga 200 pada waktu itu. Jadi murotal itu ada yang harga 200, ada yang harga 300. Dia belinya harga 350 malah. 1 unit saya dapat untung itu 100.000. Kalau yang besar. Dia beli 100 unit. Masya Allah. 100 unit dikali 100.000 sama dengan 10 juta. Dalam sehari seumur hidup saya nggak pernah megang duit sebanyak itu, 10 juta. Saya jualan sehari dapat 10 juta. Sampai-sampai tetangga-tetangga saya yang jualan-jualan ini, ada jualan cilok, ada jualan parfum, ada jualan peci. Curiga ke saya, jangan-jangan pakai penglaris Mas Adit ini. Ya Allah. Pakai amalan apa dia ini katanya gitu. Setiap kali jualan laris. Iya. Nah, gitu. Nah, saya jadi mikir gitu. Apa berkatnya doa si nenek ini? Masya Allah. Nah, disitulah akhirnya saya kepikiran juga gitu. Kan banyak pemulung-pemulung lewat depan rumah gitu, tukang ojek. Akhirnya saya keluarin semua, dispenser, karpet saya keluarin, karpet lesehan itu ada meja kecil, saya keluarin semua, saya undang pemulung-pemulung anak yatim, saya buka lah rumah makan gratis. Itulah sejarahnya pertama kalinya. Nah, saya udah Gara-gara untung itu tuh langsung bikin rumah sakit. rumah makan gratis. Dan saya sempat beli motor pada waktu itu. Saya beli motor harga 7 juta. Karena rame yang makan, Pak RT minta saya pindah ke aula. Pak Adit pindah dong ke aula katanya gitu. Karena ini yang makan makin lama makin rame. Saya pindah ke aula. Setelah pindah ke aula nggak lama kemudian ya saya diuji lagi. Dapat ujian lagi. Saya pindah jauh ke kampung Pabuaran Kulon. Nah, di kampung Pabuaran Kulon itulah saya mendirikan rumah makan gratis, saya jual motor. Motor satu-satunya kesayangan saya jual. Gitu. Motor belum lama saya beli itu padahal. Laku 7 juta itu motor. Saya jual untuk bangun rumah makan gratis. Gak lama kemudian ya alhamdulillah dipertemukan lagi dengan seorang ibu-ibu namanya Ibu Elis. Waktu itu dia mau bantuin masak. Akhirnya setiap hari saya bisa masak banyak karena dibantuin sama Ibu Elis. Nah, lama-kelamaan sampai sekarang ini istiqomah, buka terus ini rumah makan gratis. Dan yang lebih unik lagi kemarin waktu 17 Agustus, ini ada saya sengaja bawa Pak Ustadz sebagai saksi. Jadi Ustadz ini sering ke rumah makan gratis ngasih nasihat ke saya. Saya belajar sama beliau juga gitu. Tentang dalil-dalil hadis gitu. Nah, jadi ada nenek-nenek datang jam 5 sore, jalannya sudah bungkuk-bungkuk. Saya tanya, "Nenek usianya berapa?" 82 tahun. "Nenek kok datangnya sore, Nek?" "Iya, nenek jalan kaki dari Cikokol." Masya Allah. Cikokol Tangerang? "Oh, yang bener, Dek, saya nggak percaya," gitu kan. Nggak percaya saya. "Iya bener, sumpah," kata nenek itu.
Jadi saya langsung merinding ini. Nenek jalan kaki. Iya, nenek jalan kaki katanya gitu. Nek, rumah makan gratis yang di Cilangkap waktu kemarin itu. Rumah makan gratis yang di Cilangkap cabang kedua. Nenek naik kalau dari Cikokol ke Cilangkap ini harus naik tol, Nek. Harus masuk tol, saya bilang gitu. Naik mobil dan perjalanan naik mobil aja bisa 1 jam. Gitu. Ini nenek jalan kaki. Nenek dari jam 11 jalan kaki sampai rumah makan gratis jam 5 sore. Saya langsung mikir, apa ini malaikat? Aduh, nenek mau makan, ya udah, saya ambilin makanan yang enak-enak, daging saya kasih ke nenek itu. Dan makannya lahap banget, habis. Sepiring penuh itu habis. Wah, Masya Allah, kelaparan nenek ini. Saya bilang ke Bu Nayaka, sini Bu, tolong Ibu lihat di dapur. Ada apa? Ada minyak, ada beras, ada bawang-bawang, ada apa? Tolong dibungkusin Bu, kasih nenek ini. Gak lama kemudian datang Bu Nayaka. Pak Hadid, mohon maaf, udah nggak ada apa-apa Pak di dapur. Beras nggak ada, habis berasnya. Minyak habis, nggak ada. Coba Bu, tolong cari lagi Bu di laci-laci apa. Adanya Indomie. Ya udah nggak apa-apa Indomie. Dihitung ada berapa? Ada 20 bungkus. Ya udah bungkusin 10. Buat nenek ini 1, yang nenek satunya lagi 1. Jadi 10. Iya, yang satu yang bantuin dia. Nenek-nenek juga. Nah, akhirnya saya kasihlah nenek itu 10 bungkus Indomie. Setelah saya kasih Indomie 10 bungkus, dia langsung ngangkat tangan tinggi-tinggi, dia teriak, "Ya Allah, tambahkanlah lebih banyak lagi ya Allah Indomie ini ya Allah." Cuman gitu doang doanya. Setelah itu dia pulang. Nah, waktu itu saya ada janji sama teman saya, jadi saya nggak bisa antar dia, nenek ini. Akhirnya saya anggap itu sudah gitu. Nah, pas besok pagi-pagi jam 8 pagi, saya dapat pesan WA dari namanya Bapak Gunawan. Bapak Gunawan nge-WA saya, "Mas Adit, kalau misalkan ada non muslim mau nyumbang boleh nggak?" "Wih, boleh Pak, siapa aja boleh makan, siapa aja boleh nyumbang," saya bilang gitu. Tapi dia nanya, Mas, dia mau nyumbangnya, nanya ada gudang nggak katanya. "Gudang ada Pak," saya bilang gitu. Ya udah, jam 10 pagi datang mobil kontainer. Tit, mundur. Pak, mau kemana nih Pak? "Mau ke rumah makan gratis Pak," katanya gitu. Iya Bapak mau ngapain ke rumah makan gratis? "Mau nganterin ini Pak." "Apa itu?" "Indomie, sekontainer." Dan saya pikir cuma 1 kontainer doang. Kata supirnya gini, "Pak, masih ada 2 kontainer lagi Pak, tapi susah parkirnya Pak," katanya gitu. Jadi 3 kontainer. Allahu Akbar. Kontainer sebesar itu, ya Allah, ini Indomie mau diturunin ke sini semua Pak. Jadi penuh rumah makan gratis yang di Cilangkap Jakarta Timur, penuh Indomie. 1000 dus. Masya Allah. Itulah. Itu membuat saya makin yakin lagi bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, gitu. Maha Pemberi rezeki. Jadi sedekah itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi jangan pernah takut rugi, jangan pernah takut miskin. Saya ngasih nenek-nenek itu cuman hitung-hitungan deh, maksudnya pokoknya sedekah Iya. tuh was aja ya, pasti balasan Allah lebih dari itu kok. betul. Jadi demi Allah, nih yang kebetulan rumah makan gratis yang di Cilangkap ini dari orang Rasil juga. Saya sebutin boleh gak namanya? Boleh. Boleh saja ya. Boleh, Jadi kalau ada orang orang yang berkenan silakan. baik sekali ya, namanya Pak Ibrahim. Kita doakan bersama-sama. Pak Ibrahim Tholib ini baik sekali. Ya saya belum lama lah kenal. Jadi saya kenal beliau itu waktu itu ngajak ketemu, katanya, "Mas Adit, ini ada rumah di Cilangkap nih, Jakarta Timur. Biar bermanfaat dipakai apel, dibikin rumah makan gratis kali ya." Rumahnya besar banget Pak, saya bilang gitu. "Bagus banget ini Pak, nggak cuma rumah makan gratis saja. Kita buka juga rumah tahfiz Quran," saya bilang gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah dikasihlah tempat ini. Gratis Pak, gratis Mas Adit, pakai aja. Nggak bayar. Allahu Akbar. Cita-cita saya terkabul. Saya tuh pengen punya rumah tahfiz pinggir jalan besar gitu kan. Tapi udah kenal Pak Ibrahim sebelumnya? Belum, kenalnya di Radio Rasil, Radio Silaturahim ini. Waktu itu saya pernah ngisi acara di Radio Silaturahim. Dia dengerin kan. Akhirnya dia tahu nomor handphone dari radio. Dia nelpon saya, dia ngasih tempat, alhamdulillah. Dan tempatnya sekarang jadi berkah banget. Gitu. Nah, itulah didatangin nenek-nenek. Saya kasih nenek itu cuma 10 bungkus Indomie. Didoain lebih banyak lagi, diganti oleh Allah 1000 dus. Luar biasa. Bukan 1000 bungkus tapi 1000 dus. Kontan itu ya. Kontan. Langsung. Itu perkaliannya udah bukan 700 Sore jam 5 sore saya kasih. Pagi-pagi jam 10 kontainer datang, 3 kontainer. Belum 24 jam itu. Jadi 17 Agustus saya nggak ikut lomba, nggak ikut ngapa-ngapain. Saya sibuk ngebagi-bagiin Indomie. Sampai hari ini pun masih banyak Indomie di rumah saya. Setiap hari saya sampai sama Pak Ustadz, sama istri saya keliling-keliling sejabodetabek. Nah kemarin dan tadi siang ada mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah datang rombongan. "Pak,
kami mau bantuin Bapak, Pak. Kita memang tim khusus Baksos dari UIN Syarif Hidayatullah. Oh ya, mau bantuin apa? Katanya Bapak banyak Indomie. Woi, boleh. Nah, akhirnya kita bikinin paket, kita bagi-bagikan ke daerah Tangerang. Emang saya banyak sekali dari netizen juga kan, Pak, ini ibu saya Pak, tolong dibantu Pak, sayangnya anak yatim. Waduh. Jadi akhirnya ya udah ke daerah Tangerang. Tadi berangkat bawa Indomie bedus-dus Bu. Bawa aja saya bilang itu sepenuh-penuhnya, Mbak. Mentok-mentokin. Soalnya susah juga nyalurinya. Masa Allah. Jadi luar biasa. Kebaikan itu kalau Allah sudah berkehendak, Allah balas lebih banyak lagi. Berkali-kali lipat. Apalagi dalam kondisi sulit ya. Kalau kita dalam kondisi sulit jangan takut, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Justru ya, dalam kondisi sulit. Justru dalam kondisi sulit itulah dahsyat. Allah kali melihatnya usaha kitanya ya Pak ya. Dalam kondisi sulit kali ngasih duit 100.000 tuh berat banget itu. Betul. Kalau orang banyak duit 100.000 mah nggak berarti kali ya. Iya betul. Tapi jadi bukan nominalnya, tapi nilai pengorbanannya. Dan yang lebih luar biasa lagi, nggak cuman Indomie saja yang saya dapat. Yang nyumbang, yang saya ceritakan tadi Pak Gunawan tadi. Pak Gunawan tadi akhirnya berkunjunglah ke rumah tahfiz Quran, ke rumah makan gratis. Jadi rumah makan gratis itu atasnya tuh ada rumah tahfiz. Nah begitu dia naik ke atas, dia lihat anak-anak santri. Ada salah satu santri anak yatim sudah hafal 30 juz. Mas Adit lulusan pesantren? Enggak. Tapi punya santri. Saya Dahsyat ini kamu. Masya Allah. Dahsyat ini kamu. Saya enggak pesantren, Pak. Tidak sekolah aja taman SD saya. Ya Allah, tuh. Taman SD punya sekolah pesantren. Hebat. Jadi ada salah satu anak santri, itu namanya Iqbal. Iqbal ini ditanya sama Pak Gunawan. Ini namanya siapa? Iqbal. Oh ganteng anaknya. Iya Pak, itu sudah hafiz Quran Pak. Sudah 30 juz hafalannya. Masya Allah katanya gitu. Nah akhirnya saya bilang ke Pak Gunawan, tugas saya ini kan ngasih makan orang dan mendidik anak-anak yatim, anak-anak jalanan menjadi hafiz Quran. Nah sekarang sudah ada anak santri yang sudah hafal Quran, sudah 30 juz. Nah itu saya bisa nggak minta tolong Pak Gunawan kepada semua orang-orang dermawan, orang-orang kaya yang Allah titipkan banyak harta. Tolong Pak dibantu Pak. Dia ini yatim Pak, jangan sampai sudah anak yatim, sudah saya didik menghafal Al-Quran, tiba-tiba nasibnya jadi tukang ojek, nasibnya jadi kuli bangunan, nasibnya jadi supir angkot. Demi Allah Pak, saya selalu berdoa itu terus. Ya Allah, jangan sampai ya Allah anak yatim piatu yang menghafal Quran ini jadi tukang ojek nasibnya ya Allah, atau jadi tukang kuli bangunan. Saya berharap banget ya Allah, mudah-mudahan nanti anak yatim yang menghafal Quran ini jadi profesor, jadi insinyur, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi orang lah pokoknya. Apa jadi pejabat, apa jadi orang kantoran lah. Nanti kalau misalkan dia sukses, dia bisa bantu pesantren-pesantren yatim lainnya gitu. Sekarang banyak sekali pesantren-pesantren ya. Saya ini kisah nyata. Saya pernah naik ojek. Saya naik ojek ke Plaza Cibubur gitu. Sepanjang perjalanan tukang ojek itu ngaji, baca Quran, baca surat Ar-Rahman. Saya deketin lagi telinga saya. Ini kok tukang ojek suaranya bagus banget, merdu banget. Setelah dia ngaji saya tanya, "Pak, Bapak pesantren ya?" "Iya Mas, saya dulu pesantren." Katanya gitu. "Saya dulu anak yatim Mas." "Oh Masya Allah. Jadi Bapak anak yatim tinggal di pesantren sampai ngajinya bagus banget Pak, Masya Allah." "Iya Pak," katanya gitu. Dalam hati saya, ya Allah, jangan sampai anak yatim hafiz Quran, bacaannya bagus, ngajinya bagus, jadi tukang ojek. Soalnya sudah terjadi, ini kisah nyata ini. Dalam hati saya seperti itu. Nah makanya saya berusaha terus. Kalau ada orang dermawan ya, punya rumah besar-besar atau punya ruko ya, boleh dipinjemin ke saya. Nanti saya bikin rumah makan gratis. Ini sebetulnya amal MLM. Betul. Masya Allah. Mas Adit bikin rencana ngasih makan orang makan gratis yang nggak mampu. Siapapun ya, bukan orang yang nggak mampu aja ya. Siapa saja. Cuma kalau mampu makan gratis juga keterlaluan aja itu sih ya. Nggak, orang mampu boleh makan gratis. Kemudian setelahnya bantu juga. Iya Mas Adit. Jadi lanjut cerita yang tadi. Lanjut ini. Iya. Jadi lanjut cerita yang tadi. Jadi akhirnya Pak Gunawan bilang, "Iqbal, kamu cita-citanya apa?" "Saya cita-citanya satu jadi hafiz Quran. Yang kedua saya pengen ke Mesir Pak. Saya pengen kuliah Pak," katanya gitu. "Saya pengen jadi ustadz," katanya, kayak Ustadz Abu Somad. Masya Allah. Cita-cita kamu bagus sekali. Ya udah kamu berangkat aja ke Mesir. Tapi nggak punya biaya Pak. Semua biayanya saya yang bayar. Saya yang tanggung. Saya langsung Allahu Akbar. Gak cuma Indomie yang dapat hari ini. Cuma anak santri
namanya Iqbal itu dapat rezeki juga nih, masya Allah. Nah, itu luar biasa ya, senang sekali saya nih, masya Allah. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau mau beramal soleh, kalau mau sedekah, jangan nunggu kaya dulu. Mumpung lagi miskin ini, banyak-banyaklah sedekah, banyak-banyak amal. Iya, jadi bisa Allah lebih banyak lagi karena Allah lipat gandakan pasti. Demi Allah, saya kisah nyata nih. Saya demi Allah, saya sekarang punya mobil, saya jujur nih, saya sekarang punya mobil. Ini cerita nyata nih. Jadi dulu waktu saya dapat umroh gratis, saya pikir yang umrohin saya itu orang kaya. Ternyata setelah saya saya ngumrohin Mas Adit ya? pernah. Jadi tahun 2019 itu saya dapat umroh gratis dan itu tak disangka-sangka. Sempat sebelumnya saya punya keinginan. Saya bilang ke istri saya pada bulan Ramadan waktu itu, sayang, nanti kita nabung yuk. Kita nabung. Buat apa kak? Buat umroh. Pengen banget nih umroh gitu. Ngeliat di TV ada Ka'bah, pengen banget sujud di situ gitu. Amin kak, mudah-mudahan Allah mudahkan. 3 hari kemudian ada orang ngirim duit banyak 30 juta. Untuk apa bu? Saya tanya gitu. Untuk umroh mas. Umroh itu, saya nggak tahu umroh. Kok untuk umroh? Saya bilang itu kan untuk saya umroh. Iya katanya gitu. Ya Allah. Akhirnya saya berangkat umroh. Dikasih alamat rumahnya. Rumahnya dekat Habib Rizik di Mekah. Masya Allah. Saya pikir dia ini orang kaya banget. Apa orang Arab itu kan? Orang kaya lah gitu kan. Begitu saya datang ke sana, kerjanya TKW, pembantu, nyapu ngepel. Dia cerita ke saya dahsyat juga tuh. Jadi dia waktu itu nonton YouTube. Dia nonton YouTube, ada rumah makan gratis. Dia tonton sampai nangis dia. Dan dia berazam, ya Allah kalau saya dapat bonus, kalau saya dapat rezeki lebih, saya mau kumpulin, saya mau umroh ini orang. Baru niat kayak gitu aja, langsung Allah kabulkan. Gak lama kemudian majikannya hamil. Ketika hamil, majikannya bilang, Mbak, mulai hari ini Mbak kerjanya lembur ya, karena saya lagi hamil. Ketika dia lembur, dia dapat gaji tambahan. Betul. Setelah dapat gaji tambahan, suaminya bilang, kamu kerjanya lembur, tapi kok rajin sekali gitu, bersih, gitu. Bukannya capek, ya kan? Apa sakit-sakitan atau enggak? Akhirnya dikasih bonus lagi, lebih banyak lagi. 2 bulan dia dapat terkumpul uang 30 juta. Langsung dikasihin ke saya 30 juta itu. Saya dapat umroh gratis. Dan itu VIP lagi ternyata umrohnya. Karena deket banget sama Masjidil Haram ininya. Hotelnya. Deket Zamzam hotelnya tuh. Deket banget. Jadi jalan kaki kalau mau turun ke bawah tuh langsung ke Masjidil Haram. Allahu Akbar. Nah, di situ saya berdoa. Ya Allah, istri saya lagi hamil ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hamba ini mandul kata dokter. Tapi kata Allah hamba ini bisa punya anak. Nah, itu. Pas mau berangkat umroh, itu istri saya hamil. Itu luar biasa. Padahal saya ini mandul, Pak. Saya kan turun merok dulu. Kata dokter nggak bisa punya anak. Kalau nggak operasi nggak bisa punya anak. Akhirnya istri saya hamil. Kemudian ketemu sama yang pemberi sedekah itu, Mas. Iya, yang umroh ini tuh saya ketemu sama dia. Saya lihat ternyata pembantu. Saya pikir orang kaya. Saya pikir kerjanya nggak nyapu, ngepel, ngurusin anak orang, nyusuin gitu. Begitu pas saya umroh, saya fokus, saya khusyuk banget berdoa itu. Ya Allah, mudah-mudahan nanti pas istri saya mau lahiran, saya bawa istri saya ke dokter pakai mobil sendiri ya Allah, nggak pakai Grab. Karena ini anak pertama, anak kesayangan saya ya Allah. Cuma saya nggak tahu kenapa kok dapat ide doanya seperti itu gitu. Timbul sendiri di pikiran saya gitu. Nah, ternyata nggak main-main. Ada orang Bengkulu nelpon saya, Mas Adit, saya sudah setahun nyari Mas Adit, nggak ketemu. Saya cari nomor HP Mas Adit setahun, nggak ketemu. Gitu. Sekarang baru ketemu katanya gitu. Itu pun ketemunya dari anak saya, gara-gara main Instagram. Dia main Instagram, ada rumah makan gratis viral, di-share oleh Sholawat Official, akhirnya viral. Dia dapat nomor HP saya. Dia ceritakan, waktu setahun yang lalu, dia sedang terkapar di rumah sakit. Dia mengedap sakit kanker sudah stadium 4. Dia terkapar di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Mulutnya nggak bisa ngomong karena diimpus. Pakai itu impus ya. Nah, cuman telinga sama mata saja yang bisa berfungsi katanya. Mata kebetulan pas waktu itu suaminya buka TV gitu, nggak dimati-matiin. Gitu. Buka Trans 7. Tring di Kobuzer hitam putih ada rumah makan gratis. Nah, lagi live waktu itu. Dia nonton dari awal sampai akhir, sampai selesai dia nangis. Dalam hatinya, ya Allah, kalau seumpama Allah angkat penyakit saya, Allah sembuhkan saya, seluruh uang yang di ATM saya kasihkan ke rumah makan gratis itu, yang Mas Adit itu. Kata ibu ini. Waktu itu uang di ATM-nya ada 50 juta. Setahun nyari saya nggak ketemu.
Setelah setahun gitu, uangnya bukan 50 juta, bertambah jadi 120 juta. Oh, jadi yang Dia telepon saya. Dia telepon saya bilang gini, Mas Adit, saya niat baik, Mas. Kalau saya waktu itu berazam, waktu saya lagi di rumah sakit, kalau sumpama Allah angkat penyakit saya, Allah sembuhkan saya, semua uang yang di ATM saya kasih ke Mas Adit. 3 bulan kemudian saya bisa lari, Mas, bisa jogging, saya sembuh, Mas. Padahal kankernya sudah stadium 4. Dan ini kisah nyata demi Allah, real gitu kan. Nah, dia minta nomor rekening saya. Saya bilang, untuk apa, Bu? Untuk rumah makan gratis apa untuk saya pribadi? Untuk pribadi Mas Adit terserah mau diapain uangnya, katanya gitu. Pokoknya saya udah berazam. Sekarang saya udah mau nepatin janji saya sudah sembuh. Nah, dia transfer ke saya kaget ngeliat jumlahnya. 120 juta. Seumur hidup saya nggak pernah pegang uang 120 juta. Saya tanya, Bu, ini uang ini tolong, Bu, kasih tahu amanahnya untuk apa, Bu? Gini aja, Mas Adit, apa yang dibutuhkan di rumah makan gratis? Nggak ada, Bu. Sudah komplit semua, udah ada panci, udah ada kompor. Mas Adit sudah punya mobil, belum punya. Beliin mobil buat operasional. Nanti bawa anak yatim tuh, katanya gitu. Datang ke rumah makan gratis. Sekarang saya melihara anak yatim tiap hari, saya bawa terus ini jalan-jalan kemana-mana. Bahkan ke hasil ini pun, ke silaturahim tuh mobilnya saya bawa nih. Bawa ustadz, berkah banget tuh mobil. Buat bawa anak santri, buat bawa ustadz kemana-mana, Masya Allah. Saya dikasih mobil tanpa kredit, tanpa riba. Itu murni. Masya Allah. Mudah banget Allah ngasih rezeki seseorang. Nggak masuk di akal kan. 120 juta tuh jumlahnya besar. Kalau nabung berapa tahun? Capek deh zaman gini apalagi. Tapi ini obrolan makin menarik nih karena banyak kisah-kisah yang di luar logika. Tapi itulah ya Ustadz ya, Allah itu kehendak Allah tuh di luar logika manusia kadang-kadang. Ikhwan akhwat, jangan kemana-mana dulu. Bagi ingin bergabung dalam acara ini bisa memberikan SMS atau WhatsApp di mana kamu, Sa? 08111999720 Atau menelpon kami di 0218451512. Ikhwan akhwat, kami akan break sebentar. Mungkin Mas Adit mau minum. Saya juga di sini minumnya udah habis. Oh, enggak, masih sisa dikit. Kamu sama mau minum? Masya Allah. Don't go away. We'll be right back setelah nasid berikut. Jangan Masya Allah. kemana-mana. Masih bersama kami Iwan dan Ahwat, Muhammad Musa Alkaf, Anggal Firman, dan narasumber kita yang sangat spesial, Kang Adit Prayoga di Minggu Malam Santuy. Dengan tema mengisi kemerdekaan dengan santuy dan bermakna. Ini sih sangat bermakna banget. Kak Iman. Dan santuy banget, susah aja santuy ngasih terus. Susah aja santuy. Masya Allah. Mas, kondisi Covid gini gimana, Mas? Ada yang nambah cabang kah? Ada yang membuka cabang untuk rumah makan gratis atau seperti apa, Mas? Ya, alhamdulillah. Kemarin itu ada ibu-ibu. Jadi saya diundang dulu sebelumnya oleh Ustadz Dari Sulaiman. Saya diundang oleh Ustadz Dari Sulaiman. Di YouTube-nya kalau nggak salah ya? Iya, terus Ustadz Dari Sulaiman pun datang juga ke rumah makan gratis. Begitu dia datang, wow, katanya dia kaget. Ustadz Dari Sulaimannya kaget gitu. Terus Masya Allah, ini inspiring katanya gitu. Akhirnya disampaikanlah ke seorang ibu-ibu yang tinggal di Bekasi. Jadi ibu-ibu itu namanya Ibu Ermi. Dia founder restoran Lenong. Itu ada Lenong Jakarta itu kan. Nah, jadi begitu disampaikan, hari ini disampaikan, besoknya langsung dia cari ruko, dapat dia langsung buka rumah makan gratis di Bekasi dan itu sewa. Oh, jadi beliau menyewa ruko khusus buat rumah makan gratis. Iya, betul. Wow. Dia buka rumah makan gratis di situ dan dia sediakan 750 porsi setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Sama kayak yang Bang Putra Siregar juga. Iya. Kalau Bang Putra Siregar tadi 1000 porsi 1000 porsi. setiap hari. Nah, Beliau ini Ibu Ermi 750 750 porsi porsi. setiap hari. Itu di Bekasi Timur ya. Bekasi Timur. Lokasinya di Bekasi Timur. Masya Allah. Nah, jadi luar biasa gitu. Jadi Kemudian beliau nih masak sendiri, Mas, atau seperti apa, Mas? Untuk 750 porsinya. beli Wih, niat banget dong ya. Jadi beliau beli semua. beli setiap hari 750 porsi. Iya, dibagi-bagiin di situ gratis. Wow. Sama Putra Siregar juga 1000 porsi. Beli juga, Bang. Beli Putra? juga. Jadi seluruh pedagang-pedagang yang ada di samping-samping pestor tuh, mau tukang bakso, mau tukang somai, mau tukang apa aja dibeli sama dia. Semua dapat berkahnya semua.
Jadi Masya Allah, bukan cuma yang makan ya, yang happy tuh yang dagang juga happy. Padahal kalau jiwa bisnis saya langsung menyatakan ini di kita franchise-in. Masya Allah. Tapi nggak dapat amal ya kalau franchise. Dapat mungkin kalau di franchise dapat duitnya berapa, tapi ini kan tabungan Mas Adit di akhirat jauh lebih gede daripada nilai yang bisa didapat di dunia, dan ternyata balasan Allah lebih dari 10 kali lipat, bahkan Dan lebih yang dari saya 700 sangat kali lipat ya Mas Adit ya. Yang saya sangat bersyukur banget sama Allah itu ya. Alhamdulillah rumah makan gratis itu nggak cuma memberi makan fakir miskin, juga menyelamatkan anak yatim, membantu memberi makan anak yatim. Jadi gini ceritanya, di Tangerang, di daerah Tangerang itu ada kejadian kecelakaan dahsyat. Jadi ada satu keluarga meninggal semua, kelindes oleh truk, Ya Allah. meninggal semua. Ada satu anak yang dititipkan ke tetangganya. Anak itu doang yang masih hidup, dan itu sudah qadarullah, sudah kehendak Allah. Nah, dia yang masih hidup. Tetangganya ini bingung karena kedua orang tuanya meninggal, adiknya meninggal, satu keluarga meninggal semua, ditabrak oleh truk, kelindes kepalanya. Akhirnya dititipin lah oleh tetangganya ke masjid karena ketakutan. Nah, dititipin ke masjid. Di masjid sudah 10 hari, nggak ada yang mau ambil anak ini, nggak ada yang mau urus anak ini, nggak ada yang mau asuh anak ini. Begitu terdengar di telinga saya info itu bahwa ada anak yatim piatu ditinggal kedua orang tuanya di sebuah masjid, nggak saya sebut nama masjidnya, di Tangerang, langsung saya jemput, saya ambil, saya bawa pulang. Nak, kamu jangan sedih, kamu tinggal di rumah tahfiz ini, ikutlah sama kami, tinggal bersama kami. Namanya Fauzi. Suatu ketika saya ngajarin dia ngaji, dia baca Quran, merdu banget suaranya. Allahu Akbar. Berapa nih Kang umurnya Kang Fauzi nih? Ngeri. Umurnya sekarang 10 tahun, masuk 11, mau masuk 11 tahun. Suaranya merdu banget, Masya Allah. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surah Al-Muluk, dia baca surah Ar-Rahman, nangis saya. Suaranya bagus banget, Masya Allah. Nah itulah. Jadi betul-betul Allah itu, kedua orang tuanya meninggal, akhirnya ada hikmahnya. Anak ini jadi penghafal Quran. Ya semoga kedua orang tuanya bahagia, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wasilah anaknya menghafal Quran ini. Amin ya Allah. Disambut di surga ya Pak Ustaz ya. Amin ya Allah. Kalau anak yang hafiz Quran gitu ya. Mendapat hadiah kan, mahkota. Anaknya memberikan mahkota ya Pak Ustaz. Iya. Jadi saya bersyukur sama Allah. Jadi ya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kan gitu, Masya Allah. Walaupun pendapatannya pas-pasan sedikit gitu, tapi alhamdulillah berkah gitu. Jadi kemarin ada yang nanya, Mas Adit untungnya apa sih buka rumah makan gratis? Kan setahu saya kalau gratis kan rugi. Saya bilang untungnya banyak sekali. Kalau yang mau buka rumah makan gratis silakan. Untungnya banyak sekali. Ini saya kasih bocoran nih, saya kasih tahu nih. Untungnya yang pertama, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendapatkan 3K. K yang pertama, ketenangan. K yang kedua, kebahagiaan. K yang ketiga, keberkahan. Nah, itu yang kita dapatkan. Kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Dalilnya ada nggak? Ada dalilnya juga, ada dalilnya. Jadi dalilnya adalah ucapan terakhir ketika kita selesai sholat. Ketika kita mau selesai sholat, ucapannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam yaitu orang yang mendapatkan keselamatan. Orang yang mendapatkan keselamatan yaitu orang yang mendapatkan ketenangan. Warahmatullah yang mendapatkan rahmatnya Allah yaitu orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wabarakatuh yaitu yang mendapatkan keberkahan. Jadi yang kita dapatkan itu ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Sudah dapat ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dapat pahala lagi. Masya Allah. Itu paket combo itu namanya. Paket combo. Masya Allah. Paket super lengkap ini. Iya. Dan saya ini jujur ya demi Allah ya, dari pertama kali buka rumah makan gratis, alhamdulillah. Ini bukan untuk kesombongan, bukan apa, alhamdulillah. Saya nggak pernah makan obat. Masya Allah, jadi sehat walafiat Kang ya? Sehat walafiat. Anak saya, istri saya semua sehat. Alhamdulillah. Yang tadinya nggak punya anak, sekarang anak saya 2. Masya Allah. Laki-laki, perempuan, ikhwan akhwat dapat. Masya Allah. Target sekarang mau dibuka di mana lagi? Harap bukan target tentu. Iya. Karena ini kan sepertinya kalau saya dengar cerita Mas Adit ini jalan aja, ngikutin arah ngalir Allah, aja bawa kemana gitu. Iya. Pengennya berharapnya di mana sih Mas Adit misalnya? Nih kayaknya saya pengen daerah sini nih kayaknya, karena waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol Mas Adit pengen di Condet karena di Condet tuh banyak ternyata yang butuh bantuannya juga. Di mana sih kira-kira yang Mas Adit pengen karena butuh Kalau bantuan? untuk wilayah Jakarta itu ada di Pasar Minggu. Jadi saya pernah ke Pasar Minggu. Itu di Pasar Minggu itu ada rel kereta api. Di dekat rel kereta api itu ternyata banyak sekali fakir miskin.
Saya pernah di ke situ. deket stasiunnya bukan? Iya, dekat Dekat stasiun rel Pasar kereta api ya, dekat Pasar Minggu tuh ada rel kereta api. Terus Iya. itu kan nggak jauh lagi kan ada Di seberang Kalibata. pasar, Kang. Ada Kalibata juga kan itu. Oh iya, tahu. Ada bin. Enggak, dekat Lazis. Oh, oke. Ya, di Iya. situ banyak sekali Penyeberangan itu. fakir miskin satu. Satu yang pertama daerah situ dulu. Karena kita pengen tepat sasaran kan. Tepat sasaran itu ya kaum duafa, musafir. Bahkan kemarin yang ini lokasi yang saya buka di Cilangkap ini bagus juga. Jadi kemarin ada orang jalan kaki dari Tangerang mau ke Depok. Jalan kaki. Saya nggak percaya tuh. Masa sih Pak jalan kaki? Bapak periksa lah seluruh badan saya, di dalam tas-tas saya ini ada nggak 1.000 rupiah pun uang. Itu ngeri banget. Saya bilang dari Tangerang Pak jalan kaki mau ke Depok, mau ke tempat siapa Pak? Ke Depok, mau ke tempat kiai katanya gitu. Dia punya temen ya, temennya ini sakit, minta tolong cari kiai ini yang mudah-mudahan bisa bantu saya. Itu pun kalau ada bantuan. Jadi dia mau nemu kiai ini di Depok, berharap mudah-mudahan kiai ini mau bantu temannya yang sedang sakit. Dan dia tidak bawa uang 1% pun. Akhirnya begitu saya lihat bawa buntelan banyak kan, saya panggil, Pak sudah makan belum? Belum Pak, makan dulu Pak. Begitu saya sudah selesai makan, saya tanya, Bapak dari mana Pak? Bawa buntelan banyak banget, bawa baju kan gitu kan. Saya jalan kaki dari Tangerang Mas. Mau ke mana? Mau ke Depok. Rencana saya mau nginep di Depok gitu. Kalau nggak dapet kiai yang saya cari ini, mau nginep di Depok, mau cari sampai ketemu. Bapak tahu nggak alamat lengkapnya? Pokoknya di Depok aja kata temannya. Ya Allah. Ya, Depok segitu gede ya. Saya pikir ini musafir nih. Saya pikir musafir nih. Menarik nih. Akhirnya saya kasih makan. Masa sih Pak nggak punya uang sama sekali 1%? Demi Allah nggak punya uang sama sekali 1%. Sama kayak di kantong saya nggak punya duit juga. Saya pas lagi nggak punya duit juga waktu itu. Nah, gitu. Akhirnya saya ketemu teman saya. Dit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dit, saya punya amanah. Amanah apa? Tapi bukan buat sedekah. Apa tuh? Buat zakat katanya. Banyak nggak? 300.000 nggak banyak. Udah pas banget ini ada musafir nih. Iya. Kasih ke dia nih, berkah insya Allah. Betul. Insya Allah berkah insya Allah. Ya udah. Jadi padahal saya nggak punya uang sama sekali itu. Kalau kita cuman ada niat baik aja, Allah kasih jalan. Kulu amalu biniyah ya. Betul. Ini menarik Keman, karena ada WhatsApp masuk, Kang Adit. Iya. Mendengar cerita Kang Adit nih, Masya Allah, inspiratif sekali tamu hari ini. Anak saya sangat tertegun dengarnya, dari Bu Ati Lestari. Mohon doakan saya, ingin dipercaya jadi terapis yang bermanfaat. Saya berniat membuka rumah afiat gratis. Afiat apa? Jadi Pengobatan. pengobatan. Oh, Jadi pengobatan. mendengar kisah Kang Adit, Masya Allah. buat ini jadi punya niat untuk membuka rumah pengobatan gratis. Karena beliau sebagai terapis. Jadi ini akan menjadi bola salju Kang Adit yang kita nggak tahu sampai seberapa besar nantinya. Dan saya percaya Kang Adit punya andil di dalamnya. Masya Allah. Jadi iya Ustaz, jadi benar kata Keman tadi, MLM pahala. MLM Pak. Jadi sebagai saya minta komisi upline, 25%. kita sebagai Masya Allah. komisi pahala ya, berarti. Komisi pahala. kita sebagai perantara yang mendapatkan downline, mudah-mudahan dapat nih pahalanya Keman. Masya Allah. Kalau urusan pahala nggak mau rugi, saya. Nggak mau rugi kalau Kita urusan juga mau dapat pahala. Saya Gede doakan banget ini. semoga itu Allah kasih Amin ya kemudahan, Rabb, ya amin. Allah. Mudah-mudahan Amin, ibu ya ini bisa Allah. berhasil. Amin. Tuh kan ya Mas Allah. belum apa-apa udah menginspirasi. Masya Allah. Pak Ustadz, kalau niat baik itu baru niat udah dapat pahala ya. Nah ini ibu-ibu ini baru niat, Mas Adit udah kebagian pahalanya ya Mas Adit. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi yang nanya nih, Kang Adit dari Bunda Ingga. Bagaimana caranya kita berani bersedekah kalau keadaan kita masih kesulitan? Bagaimana caranya supaya timbul keberanian itu? Karena saya mau bersedekah, saya ngitung uang kita nggak cukup nih sampai akhir bulan. Ya. Ini persis hampir sama sih, persis ya, hampir sama. Pertanyaan, saya dulu pernah diundang ke salah stasiun televisi Buddha, DAI TV. Dari TV. DAI TV. Saya diundang ke situ, ke studionya langsung. Di daerah Pik ya. Pik, Pantai Indah Kapuk. Di situ ada orang bertanya, apa bapak nggak takut miskin, nggak takut rugi apa ngasih makan orang setiap hari gratis? Nah itu saya jawab, bagaimana mungkin diri kita ini takut rugi ataupun takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan, yaitu sedekah. Sedangkan kita sendiri diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya, yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Allah itu Maha Kaya. Allah itu Maha Pemberi rezeki.
Kalau kita melakukan kebaikan, kita sedekah, kita bantu saudara kita yang kelaparan, yang miskin, yang kehausan, ya, Allah tidak akan diam. Allah akan bantu kita. Allah akan datangkan rezeki tak disangka-sangka. Problemnya Mas Adit, kebanyakan orang Islam tahu itu. Kebanyakan orang Islam tahu ya, saya garis bawahi, tahu bahwa Allah Maha Kaya. Kalau kita ngasih satu, pasti Allah kasih balas 10, 700, bahkan tak terhingga. Pertanyaan saya buat Mas Adit, kalau sekedar tahu, semua tahu, bagaimana cara Mas Adit meyakini itu pasti terjadi? Saya malah pengen meninggal pada waktu itu. Bisa nggak saya mati nggak nih kalau saya punya uang 10.000 ya. Saya bilang ke istri saya, Dek, kita punya uang 10.000 nih, nggak punya uang sama sekali pada waktu itu. Kita sedekahkan subuh-subuh, karena waktu itu malam-malam saya baca artikel itu ada sedekah subuh. Ya, di subuh hari ada 2 malaikat. Yang malaikat yang pertama mendoakan orang yang bersedekah. Didoakan sepanjang perjalanan kita sampai ke waktu petang, itu malaikat mendoakan kita. Yang satu lagi malaikat melaknat, mendoakan agar kita ini terlaknat bagi orang-orang yang tidak mau sedekah. Di pagi hari. Di pagi hari. Nah, waktu itu saya pernah jalan-jalan subuh-subuh. Saya sengaja tuh jam 3 subuh saya keluar rumah, ya, sampai mau ke masjid itu saya jalan kaki. Sepanjang perjalanan yang saya lihat hanya ada tukang sapu saja. Di subuh hari itu hanya ada tukang sapu saja. Sama orang berjalan tukang jaga malam, paling security. Di subuh hari itu. Jadi orang-orang lagi pada tidur semua. Saya buktikan itu, saya lihat tukang sapu itu. Ya Allah, jam 4 subuh mereka sudah bawa sapu, sudah jalan-jalan itu. Ada salah satu tukang sapu, tangan kanan megang sapu, tangan kiri megang botol. Nah, ini menarik, saya tegur ini. Nenek, kok nyapu sampai megangin botol, apa nggak singku? Saya tanya seperti itu. Kata nenek itu, iya Pak, kalau botol minum saya taruh di trotoar suka hilang katanya gitu. Suka diambil sama orang, apa pemulung ngambil katanya gitu. Saya tidak seuzon sama pemulung, tidak. Yang saya pikir ini orang rumahnya besar-besar banget di pinggir jalan, disapuin oleh tukang sapu setiap hari. Seluruh Indonesia ada tukang sapu. Setiap hari disapuin rumahnya setiap hari. Kenapa tidak memberi minum tukang sapu? Iya, sampai tukang sapu takut. Padahal ada kisah seorang pelacur masuk surga ataupun diampuni dosa-dosanya hanya memberi minum seekor anjing. Nah, ini yang kasih minum ini tukang sapu, bukan anjing, bukan. Mungkin pahalanya lebih besar ya Pak Ustadz. Dan itu tukang sapu ngebersihin gitu ya. Ngebersihin. Nah, saya tes sama istri saya, Dek. Besok pagi kalau kita kelaparan, nggak punya duit sama sekali ini, kita sedekahin uang 10.000 ini. Sedekah apa Kak ke tukang sapu? 10.000. 10.000 nih insya Allah cukup untuk disedekah ke 30 tukang sapu. Aku bilang ke istriku, dibelikan apa Kak? Coba kamu tebak dulu, beliin apa coba? Kira-kira beliin apa? Uang 10.000 biar cukup disedekahin ke tukang sapu. Gak bisa jawab istriku. Gak cukup lah Kak katanya. Cukup Dek. Mau tau gak beli apa? Kalau kakak beli teh tubruk, aku udah tanya ke warung, teh tubruk berapa harganya? 5.000 goceng. Iya. Sekotak itu. Dapat 2 kotak. 2 kotak saya masak air yang banyak. Saya rebus, saya niatin ini bismillah ya. Mudah-mudahan nih. Subuh-subuh didoain sama malaikat kan, Masya Allah kan gitu kan. Doanya manjur mujarab nih. Jadi subuh-subuh itu saya siapin teh hangat. Walaupun tawar tapi lumayan. Betul. Nah, saya hidangkan tukang sapu. Subuh-subuh saya kasih security, tukang sapu saya kasih. Tuh. Teh gratis silakan Pak. Ngeteh dulu Pak, sebelum nyapu ngeteh dulu biar hangat perutnya. Masya Allah Pak, makasih banyak Pak. Nih Pak, kebetulan ini belum sarapan, belum sempat minum teh nih, Masya Allah. Akhirnya saya bagi-bagikan. Siang harinya, subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang naik motor, dia orang biker itu, motor gede itu kan. Gitu. Dari Bukit Raya Taman Cimanggu datang ke rumah makan gratis. Datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya bawa duit 2 juta. Subuh-subuh saya sedekah cuma 10.000. Jam 8 pagi dia datang naik motor ngasih duit 2 juta. Pak Adit ya? Iya Pak. Saya dari Bukit Raya Taman Cimanggu. Namanya Pak Budi. Saya sebut nggak boleh namanya. Boleh. Dia orang baik soalnya. Ini orang harus didoain ini. Iya. Dia kasih saya duit 2 juta. Pak, saya ini mau saya nganterin ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat, cukup untuk ngasih makan orang, buat Bapak juga mudah-mudahan Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya pikir saya ini nggak punya duit sama sekali buat makan hari ini, hari esok gitu kan. Yang terjadi apa? Malah makin banyak lagi Allah kasih rezeki tak disangka-sangka. Demi Allah ini kisah nyata. Nah,
Dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga bagi orang-orang yang rumahnya di pinggir jalan. Mudah-mudahan aja habis denger radio ini nanti dia buka galon apa beli galon ya, beli dispenser yang harganya cuma 200.000 ya, taruh di depan rumah. Ya kalau ada musafir, ada tukang sapu silakan minum gratis. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Akbar. Kuncinya keyakinan atas kebesaran Allah. Iya. Manusia ini Harus yakin. apa ya? Cuman kadang-kadang cuman bisa ngomongnya aja ya Pak Ustadz ya. Allah ini maha kaya apa, tapi nggak sampai hati. Padahal kalau sampai hati, kalau bisnis, kalau kita berbicara bisnis, 10.000 dapat balik 2 juta itu lebih dari 500 berapa ratus persen itu Iya. hobi. Betul. Masya Allah. Tadi 10 bungkus Indomie datangnya 1000 dus Indomie. 1000 dus. 1000 kali 40. Benar 40 isinya Kang ya? Iya, 40 isinya. 40.000. 40.000. Ini kan sebetulnya kalau Berapa kali lipat tuh? justru kalau kita pikir era Covid ini bisnis lagi susah, ya udah kalau pengen mendapatkan 3K itu ketenangan, keberkahan, kebahagiaan, ya berlomba-lomba. Iya. Fastabiqul bi khairat ya, Ustaz, ya. Jadi masa-masa Covid gini rumah makan gratis justru bukan berkurang malah makin bertambah ya. Makin eksis. Makin Nggak eksis. cuma kan? ngasih makan, ngasih sembako gratis. Iya. Bahkan ngasih duit juga saya pernah. Duit gratis nih, duit bagi-bagi duit gratis. Tuh kan, benar kan? Oh, benar. Tadi saya bilang, ini tamu kita kali ini nih orang tajir melintir. Masya Allah. Asetnya di mana-mana. Tajir melintir. Bukan Dan cuma ini dunia kisah nyata asetnya. juga nih. Jadi ada orang, jadi dia ini kesulitan. Selama ini dia kesulitan. Dia ngajuin proposal kemana-mana nggak tembus-tembus. Iya, ketemu saya. Ketemu saya di musola waktu itu. Pas lagi selesai sholat. Ini Mas Adit bukan? Iya Mas Adit Pak. Masya Allah di inilah di salaman ngobrol kan, diajak ngobrol sama dia. Mas doain saya Mas katanya gitu. Saya udah ngajuin proposal kemana-mana nggak ditolak Mas katanya gitu. Oh Masya Allah ya Pak, mudah-mudahan. Bapak siapa namanya? Yuk minta nomor HP kan ini. Nah, WA nama dia. WA-WAan. Terus dia nelpon. Mas, dia ceritakan lah kan itu kan bahwa dia ini sedang kesulitan. Dia waktu itu kena PHK sampai-sampai dia nggak punya pekerjaan sampai saat itu. Dia ini orang pelayan, sekalinya dapat pekerjaan besar nih duitnya nih katanya gitu. Dia kerja di kapal. Akhirnya besok bisa nggak datang ke rumah makan gratis? Kalau bisa, pas kebetulan saya ada program. Program apa Mas? Keliling kampung. Oh, maksudnya ngapain keliling kampung Mas? Ikut aja. Akhirnya dia ikut. Dia datang, dia ikut. Setelah dia ikut, Pak, Bapak punya duit serupiah pun ada nggak? 1.000 rupiah apa 2.000 gitu? Ada sih Mas, 15.000. Ya udah. Ikhlas nggak kalau misalkan 15.000 itu dibeliin pisang? Ya udah nggak apa-apa Mas, pakai aja Mas. Ya udah, saya beliin pisang. 15.000 saya beli pisang. Dapat segepok tuh, satu sisir. Dapat sesisir. Saya beli pisang. Saya keliling kampung mengunjungi fakir miskin yang sedang sakit, yang hidupnya sebatang kara, yang dia itu sakitnya bertahun-tahun, nggak bisa ngapa-ngapain. Komplit jadi ya, paket combo nih. Ketemu sama fakir miskin, sedang sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya sebatang kara, tiduran aja di tempat tidur. Setiap hari ini fakir miskin yang harusnya pakai pampers dia tahan-tahanin aja. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya anak, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Kalau dia anak orang kaya tuh, orang kaya kan, anaknya orang kaya kan enak, bisa dipakein babysitter segala macam kan gitu, dipakein pampers, dimandiin, dimakanin segala macam gitu. Ini enggak. Setiap kali saya datang tuh bau banget, bau kotoran. Ya, karena kan nggak bisa gerak ya. Iya. Beliau. Begitu saya datang bawa pisang, wow, langsung senyum dia, ketawa dia. Alhamdulillah ya Allah, doa saya terkabul katanya gitu. Bener, dari pagi belum makan katanya. Bawa pisang ya. Wah, alhamdulillah. Akhirnya saya suruh dia tolong suapin makanan pisang ini ke dalam mulut kakek ini. Dalam hati ya, ikhlas ya. SSI, sabar, syukur, ikhlas. Oh, iya, slogan Mas. Ya, itu modalnya tuh. Kalau mau buka rumah makan gratis, syaratnya itu harus SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Nah, kalau nggak bisa, belum bisa sabar, jangan dulu dah. Nanti dulu, belajar sabar dulu. Belajar tentang makna sabar dulu. Akhirnya disuapin lah makanan itu ke dalam mulut sang kakek yang sedang sakit, hidupnya sebatang kara. Setelah disuapin, sorenya dia dapat SMS. Dapat SMS dari temannya yang dari perusahaan, dapat tawaran kerja di Abu Dhabi. Masya Allah. Nggak sampai ganti hari tuh Mas ya? Nggak nyampe hari. Iya. Siangnya ikut saya nyuapin makanan pisang ke kakek-kakek. Sorenya dia dapat tawaran kerja di Abu Dhabi. Kerjanya di kapal lagi. Masya Allah. Cash tuh Allah ganti ya. Cash. Luar biasa. Jadi jangan kita
menyepelekan suatu kebaikan. Apa kita anggap enteng atau kita anggap rendah Ini ya? mah kecil nih. Kecil ini mah ngapain sedekah gitu kan? 15.000. Iya. 15.000 balasannya berapa sih kalau dikaliin 10 150 atau enggak ya, ribu berarti. ambil konsep hemat pangkal kaya kan, hemat aja terus, nggak usah sedekah, nggak usah infak, nggak usah bayar zakat kan, biar kaya kan itu. Justru kita sedekah ini makin kaya kita, insya Allah. Nah ini kisah nyata, gitu. Langsung dapat SMS dari temennya, bro, lo gue ajak ya, kemana bro? Ke Abu Dhabi. Masya Allah. Proposal lu udah tembus nih. Yang selama ini kesendet ya. Ini zaman dulu kan ada mesin air nih. Tuh, zaman dulu kan ada mesin air nih. Mesin air zaman dulu kan dipompa. Iya. Mompanya ngirek itu kan, nah itu. Kalau misalkan airnya mampet, ya kan, kita pompa-pompa nggak bakal keluar. Kesumbat. Nah, gitu. Bagaimana caranya biar airnya keluar? Dipancing dengan air, dimasukin lagi air kan ke dalam sumur. Betul. Betul nggak? Betul. Begitu juga rezeki. Nah rezeki kita seret nih misalkan, melamar kerja nggak diterima-terima, Pancing gitu rezekinya. atau sakit nggak sembuh-sembuh lah, beli obat banyak-banyak, udah berobat jauh-jauh ya kan, gitu. Pancing dengan amalan yang Allah cintai. Amalan apa yang Allah cintai? Yang pertama, menghilangkan kesusahan saudaramu. Kita semua ini bersaudara. Betul. Kalau ada saudara kita salah satunya kesusahan, ya kita bantu dia. Kita setidaknya meringankan sedikit beban saudara kita, menghilangkan kesusahan saudara kita. Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, apa yang kita inginkan di dunia ini kita dapatkan. Pengen istri cantik, insya Allah dapat. Betul. Nah, Anak pengen soleh, anak soleh, insya Allah Allah kasih. Pengen punya mobil, Allah kasih. Nah, apa yang di dunia ini nggak ada, Allah kasih. Gitu. Jadi jangankan dunia, surga pun Allah kasih. Bayangin coba. Bukankah doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Iya kan? Nah gitu. Jadi jangan pernah ada keraguan sedikit pun atau takut miskin apa. Janganlah sedekah, duit cuma 10.000 disedekahin habis, nggak punya duit lagi. Ini orang punya duit cuma 15.000, dibeliin pisang, 1% pun nggak ada duit dia. Nggak apa-apa Pak, badai itu nggak selamanya kita rasakan. Betul. Ujian itu nggak selama-lamanya kita rasakan. Betul. Makanya kita harus sabar. Ada kenaikan kelasnya habis ujiannya. Ya, ada kenaikan kelas setelah ujian. Jadi kalau kita sedang diuji sama Allah, apa yang kita lakukan? Banyak-banyak berzikir, sholat, baca Quran, sedekah. Ada duit sedekahin aja udah. Biarin. Meninggal nggak kita? Kita meninggal dalam keadaan nahan lapar nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Asal kita bantu orang kan. Kita sedekah kan. Ini ada kisah nyata nih. Ada seorang ulama 60 tahun dia berdakwah, dia ceramah, dia baca Quran. Ini ulama besar, 60 tahun dia beramal soleh. Hanya sekali dia melakukan maksiat, apa kata Allah? Semua amal-amal ibadahnya hilang, luntur semuanya. Pahala-pahalanya nggak ada. Hanya sekedar maksiat. Nah, suatu ketika hingga akhirnya, singkat cerita, di ulama ini berjalan ke suatu tempat yang saat pada waktu itu dia seorang musafir, dia nggak punya apa-apa, dan dia dikasih sepotong roti. Sepotong roti itu dia terima karena saking laparnya, dia lihat lagi ada seorang lagi yang membutuhkan makanan. Nah, kelihatan lebih lapar daripada dia. Dia kasihkan sepotong roti itu kepada orang tersebut. Estafet lah ya. Dimakan lagi sama orang itu. Setelah dimakan, nggak lama kemudian dia mati dalam keadaan lapar, mati kelaparan. Masya Allah, ulama ini nih. Iya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua malaikat datang. Yang satu malaikat ingin membawa dia ke surga, yang satu lagi ingin membawa ke dia ke neraka. Akhirnya Allah memerintahkan timbang, mana yang lebih berat? Maksiatnya yang Allah sebelum-sebelumnya hilangkan semua amal-amal ibadahnya 60 tahun itu, maksiatnya berat. Apa? Sepotong roti yang sebelum dia meninggal dia lakukan, sedekah sepotong roti. Ringan Sedekah sepotong roti itu bisa menghilangkan seluruh dosa-dosa maksiatnya, seluruhnya. Dan amal ibadah selama 60 tahun itu kembali Allah datangkan hingga akhirnya dia masuklah ke dalam surga. Dan ini ada hadisnya. Ulama-ulama pasti tahu nih kisah ini karena kisah ini nyata. Nah, itu Sahih ini. Sahih. Itu. Kang, pesennya nih Kang buat para pendengar hasil yang mau, Berhubung waktu sudah akhir deh. kadang kita pendengar hasil, saya Kaiman mau melangkah tapi bingung apa yang harus dilakukan. Langkah kecil apa yang bisa dilakukan Kang? Karena mungkin bayangannya mau buka rumah makan gratis butuh modal yang besar, butuh persiapan yang matang dan lain sebagainya. Untuk baby stepnya apa Kang yang bisa dilakukan Kang? Ya, kalau kita mau melakukan niat baik, pasti ada aja hambatan-hambatan ya.
Yang datang itu dari setan. Jadi setan itu tugasnya nakut-nakutin manusia. Iya, betul. Jadi kita nih ditakut-takutin, jangan dikeluarin duit di kantong, jangan dikeluarin dompet, jangan. Nah, kacau kan itu. Nah, itu. Akhirnya itu setan itu. Jadi jangan ngikutin setan. Iya kan? Kan ada amalannya dahsyat itu. Amalan apa? Zikrullah, banyak-banyak istighfar. Ada orang nggak punya anak bertahun-tahun, dia zikir terus, istighfar terus. Akhirnya Allah kasih anak. Iya kan? Iya. Jadi kita nggak usah pakai mikir lah, modal yakin aja udah. Ini misalkan kita mau beramal aja langsung, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Ujung-ujung mau beramal akhirnya nggak jadi. Gitu. Jangan dinanti-nanti, langsung aja. Saya mau buktiin aja deh. Misalkan gini nih, saya punya duit 100.000 di kantong nih. Contoh, malam ini punya duit 100.000. Kalau saya sedekahin 90.000, kan sisanya cuma 10.000. Betul. Nah, kira-kira besok saya mati nggak? Iya. Cuman ada duit 10.000 nih, mati nggak? Enggak. Gitu aja tuh. Kalau Jadi kita masih hidup, kos-kosan gitu ya. berarti kan Iya. nggak gara-gara sedekah kan nggak bikin kita mati kan? Betul. Saya pernah kayak gitu, nggak punya duit sama sekali, tapi saya tetap aja buka rumah makan gratis, walaupun menunya cuma nasi goreng. Ditanya lagi, Pak, menunya enak banget ini nasi goreng. Iya Pak, dalam hati saya itu nggak punya duit sama sekali Pak. Kalau saya punya duit, saya beli ayam, saya beli sayur-sayuran. Karena berkah Kak Iman. Masya Jadi Allah. apapun yang dimasak, walaupun bahannya sederhana, terasa nikmat karena Betul. disajikan dari hati sampai ke hati. Nah ini kisah nyata lagi nih. Kemarin Bunda cerita ke saya, Mas Adit, ada pemulung ngasih garam. Ini pemulung nih, bukan orang kaya. Buat apa pun garam pun nggak tahu. Katanya hasil pemulung dia dibeliin garam, dikasihin semua ke kita. Saya mikir, ya Allah, itu garam sekali masak kan nggak mungkin satu dus kita masak semua kan nggak betul, mungkin. Betul. Ini orang cerdas banget saya bilang itu. Ini sedekah produktif namanya. Dia misalkan dia punya duit 10.000, dia beli garam, dia sumbangin ke pesantren. Pak, saya nggak punya apa-apa, saya beli garam. Semua, misalkan di pesantren ada 1.000 orang, dia berarti dia sudah ngasih makan 1.000 orang. Iya, karena kan Betul masaknya nggak? pakai garam, Betul. Berarti dia orang cerdas sekali ini. Pemulung tapi cerdas banget ini, ya Allah. Karena masak lauknya pasti pakai garam. Betul. Jadi kalau misalkan di pesantren ada 1.000 anak yatim itu dikasih makan sama dia. Sama ustadz-ustadznya juga yang makan itu dapat pahala juga dia. Jadi ustadz yang baca Quran, yang ngaji ya, yang sholat, dia dapat pahalanya. Walaupun sedekahnya cuma garam. Masya Allah. Makanya harus cerdas juga Pak. Kayak tadi kan, saya punya duit 10.000. Gimana caranya biar saya bisa sedekah ke 30 tukang sapu? Saya beli teh, Betul. seduhin teh. Pagi-pagi kan orang makasih semua. Alhamdulillah Pak, makasih ya Pak gitu. Nah, gitu. Sama kayak pemulung ini cerdas banget nih. Dia sedekah, ngasih garam. Itu rumah makan gratis. Saya sengaja aja, jangan pakai garam yang lain. Pakai garam dia dulu sampai habis. Biar dia dapat pahala banyak, dia dapat pahala. Dapat banyak, dia dapat keberkahan. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ini nih obrolan dengan Mas Adit nih sangat menginspirasi ya. Beberapa kali seperti saya mendapatkan tamparan keras dari Mas Adit nih. Ya Masya semoga Allah. saya cuma bisa ngedoain supaya salah satu cita-cita Mas Adit buka cabang di yang banyak pemulung tadi di mana, di Kalibata. Iya, Pasar di Minggu, Pasar Minggu. dekat Pasar Minggu itu Itu kalau seberangnya Volvo kayaknya Mas ya. Iya. Jadi penyeberangan itu kan ya antara dari Pasar Minggu ke Kalibata ya. iya. Iya. Dan yang saya sedih itu gini. Di saat ada orang ya, rumahnya besar-besar, komplek besar banget. Di sampingnya ada tetangga kelaparan. Ingat nggak pesan Nabi SAW? Tidak beriman seseorang apabila dia tidur dalam kondisi kenyang. Apalagi kalau misalkan di kulkasnya itu banyak makanan. Banyak sekali makanan, ada coklat, ada roti, ada kue di kulkas itu. Nah, apalagi orang yang saya sedih lagi, ada orang habis ngadain hajatan kan sisa makanan banyak banget itu kan. Iya. Saya sedih apabila seseorang itu tidur dalam kondisi kenyang, tetangganya ada yang kelaparan. Saya sedih itu. Ini rumahnya besar-besar kompleknya, ya Allah, banyak. Duitnya banyak itu. Iya. Orang kaya itu, tapi di tetangganya ada yang kelaparan. Berarti kan tidak beriman. Ini pesan Nabi nih, tidak beriman seseorang apabila dia tidur dalam kondisi kenyang, tetangganya masih ada yang kelaparan. Makanya ada pas saya pernah datang ke suatu pesantren, ada tulisan bagus banget. Beradablah sebelum berilmu. Ya Allah. Ini luar biasa maknanya nih. Kita yang setiap hari datang ke masjid ya. Ya kita menuntut ilmu, kita ngaji ya. Gitu ya Allah. Kadang kita nggak beradab. Berarti kita nggak beradab kalau misalkan membiarkan tetangga kita kelaparan. Betul. Kang, kalau pendengar Rasil ada yang mau berpartisipasi di rumah makan gratis, harus menghubungi kemana Kang? Bisa ke Rasil, bisa ke rumah makan gratis langsung, bisa ke nomor HP saya bisa. Boleh Kang, kalau boleh Nomor disebutkan telepon Kang. Mas Adit deh, Iya. berapa kalau boleh? Nomor HP saya
0812 9 1000 266. Boleh tolong diulang Kang? Saya ulangi ya. 0812 0812 9 9 1000 1000 266. 266. Nomor telepon Kang Adit langsung ya Kang ya? Tadi 0-nya 3 ya. Betul. Kang ada WhatsApp masuk Kang. Di pelataran Rukan Angsana sebelah Bakin rencana buka berikutnya rumah makan gratis. Allahu Akbar. Masya Allah. Kasih nomor teleponnya. Kita doakan, kita doakan. kasih nomor teleponnya ke Mas Adit nanti. Ya kasih biar nomor HP kontak-kontak. saya, Pak. Jadi Iya. WhatsAppin ke Musa nomor telepon Iya. Mas Adit ke Nanti saya WhatsAppin Kang. jadi gini. Kata guru saya Ustadz Dery Sulaiman, gratis itu filosofinya mahal. Kenapa begitu Ustadz? Saya bilang gitu kan. Gratis itu mahal. Karena nggak sembarang orang, nggak semua orang bisa menggratiskan. Mikir juga saya ya juga ya. Ada orang kaya takut dia, nggak berani dia, nggak mau dia mengeluarkan hartanya untuk fakir miskin, nggak mau dia. Takut miskin. hitung-hitungannya kenceng. Iya, logika matematika manusia sama logika Allah tuh beda, Pak. Ini kisah nyata, ada di Google tuh terkenal. YouTube sampai viral. Saya pernah nge-share, saya sengaja videoin aja. Jadi saya belanja ke pasar Press Market. Jadi ada tukang tempe. Dan dia tahu, dan dia berapa kali sudah datang ke rumah makan gratis, ikut makan juga. Jadi suatu ketika saya lagi pas mau beli tempe, saya lagi nggak punya duit lagi pada waktu itu. Cuman ada duit berapa? 80.000. Saya mau beli tempe semua tuh, 80.000. Rencananya saya mau bikin orek tempe. Begitu dia tahu, ini Mas Adit ya? Iya Pak. Mas, saya 3 kali datang ke rumah makan gratis nggak ketemu. Allah datangkan ke sini, ke tempat saya. Masya Allah. Jadi jual tempe, setiap hari jual tempe, setiap pagi dia jual tempe di pasar Press Market. Iya. Saya videoin, lihat aja di YouTube, tukang tempe nyumbang tempe. Dia sumbangin semua yang ada di meja jualan tempe itu ke rumah makan gratis. Masya Allah. Jadi nggak ada yang dijual sama sekali, Pak. Nggak, Pak. Bawa aja udah, semuanya saya sumbangin ke rumah makan gratis. Allahu Akbar. Langsung saya viralin itu, ditonton hampir 200.000 orang yang nonton. Viral itu videonya tuh. Dan ada kalimat yang betul-betul menginspiratif. Nah gitu. Kata dia gini, Allah tidak melihat apa yang kita jual, tapi yang Allah lihat, yang Allah nilai, bagaimana cara kita berjual. Masya Allah. Betapa banyak orang yang jualan mobil ya, mewah-mewah ya. Ada nggak sebagian hasil penjualannya dikasihin ke tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok, fakir miskin ya. Ada ini jual tempe, hasilnya dikasihin kesedekahin ke rumah makan gratis untuk fakir miskin. Allahu Akbar, Masya Allah. Tukang tempe loh. Jadi di hari itu tukang tempe bertransaksi sama Allah. Bertransaksi sama Allah dia. Bukan lagi sama manusia. Bukan lagi sama manusia. Disedekahin semua tempe-tempenya. Dikasih semua ke rumah makan gratis. Allahu Akbar. Masya Allah. Kang Adit banyak banget nih yang WhatsApp masuk. Ada dari Bu Amsir Tabrani, rata-rata mendoakan semoga rumah makan gratis terus berkembang. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Kang Adit istiqomah. Ada WhatsApp masuk, saya bingung mau komen apa, hanya bisa mengucap Masya Allah berkali-kali, begitu murahnya kekuasaan Allah buat kita yang ikhlas tanpa pamrih. Kemudian ada lagi dari Ibu Tini, dari Ibu Hani, dari Bunda Ingga, Ibu Yuli, Pak M. Anwar. Rata-rata mendoakan mudah-mudahan apa yang Mas Adit lakukan bisa juga kami lakukan, bisa juga lebih banyak lagi orang muslim yang amin ya lakukan, Allah. sehingga bisa semakin besar. Amin ya Allah. Dan amin, pada amin. akhirnya tidak ada lagi kaum muslim dan juga warga negara Indonesia lain yang kelaparan di bumi ini. Amin ya Kang, rabbal alamin. minta tolong diulangi nomor HP-nya Kang, Bunda Ingga. 0812 0812 9 9 1000 1000 266. 266. Nah itu yang tadi punya niat segala macam tuh langsung aja berhubungan dengan Mas Adit lah. Sekali lagi Wananawat, siapkan pulpennya di 0812 91 000 266. Karena ada banyak masuk nih Kang, minta tolong diulangi lagi nomornya. Kang, Instagramnya apa Kang? Nama Instagram saya rumah underscore makan underscore gratis. Jadi rumah makan gratis. Iya. Fotonya saya sama Deddy Kobuzer. Masya Allah. Karena begitu saya tahu dia masuk Islam, langsung saya ganti foto profil saya sama dia. Masya Allah. Semoga Allah selalu melindungi Mas Adit insya Allah. Amin ya Ya Allah. rabbal alamin. Masya Memberikan Allah. inspirasi, Kang, kebaikan jangan kapok ke ya orang Kang lain. datang ke sini Kang. Iya siap. Masya Allah. Atau kalau kapok kita samperin. Kita samperin. Masya Allah. Jadi Wan dan Nohat yang mau berpartisipasi nggak harus dalam bentuk
uang kan Kang, Iya. bisa juga kalau mau kasih beras, kasih sayuran, kasih yang lain. Sebenarnya yang bikin saya Apapun semangat bentuknya. itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi saya pernah belajar tafsir. Nah, begitu saya belajar, saya baca artinya, saya pahami ya kan, saya tadaburi, itu membuat saya itu makin semangat untuk beramal soleh, untuk beramal jariah. Ada di dalam Quran surat Al-Maun. Yang saya baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dikatakan pendusta bagi orang-orang yang tidak peduli, tidak cinta terhadap anak-anak yatim. Orang-orang itu menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Artinya, dia tidak mau memberi makan fakir miskin, malah dia membenci orang-orang yang memberi makan fakir miskin. Dia katakan riya, dia katakan ini mah riya, ini riya. Nah, padahal yang tahu riya atau tidak itu hanya Allah. Betul. Hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Tolonglah jangan dipatahkan semangat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang berjuang, yang ingin memberi makan fakir miskin dan anak-anak yatim. Nah, gitu. Allah katakan pendusta. Dan ini ada di dalam Al-Qur'an. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin, yang artinya yang namanya tidak mendorong itu tidak menyukai, tidak mensupport orang-orang yang memberi makan fakir miskin. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman semua, teruslah berjuang, teruslah semangat ya. Insya Allah lillah kalian itu, insya Allah lelah kalian itu menjadi lillah. Masya Allah. Nah, semoga lelah kita ini, keringat kita ini, capek kita Amin, ini ya ya, Rabb. menjadi lillah. Amin ya Karena modal kita SSI, sabar, syukur, Ikhlas. ikhlas. Orang ngatain kita abaikan, orang menghina kita abaikan. Ya, anggap saja dia mengambil sebagian dosa kita. Betul. Nah, gitu. Dia mau ngatain kita riya segala macam, udah nggak usah didengerin. Teruslah berjuang, terus semangat berbuat kebaikan. Ya, jangan sampai kita gara-gara hanya dikata-katain atau diomong-omongin jadi celaan, patah semangat nggak mau lagi berbuat kebaikan. Jangan. Dan ini terjadi di banyak-banyak komunitas yang WA ke saya. Mas Adit, saya tanya, Pak, kenapa kok nggak jalan lagi makan gratisnya? Yang di sana, program makannya setiap Jumat. Walaupun setiap Jumat harusnya jalan terus, Pak. Kita jalanin terus. Ada masalah apa, ada problem apa, saya tanya gitu. Masalahnya bukan karena uang, bukan karena nggak punya uang, bukan. Masalahnya karena hati, sakit hati. Dikata-katain orang, dikatain ria. Kadang-kadang tuh komentator bola tuh kayak lebih jago dari pemain ya. Iya. Masya Allah. Kadang-kadang nih netizen julid nih mematahkan perjuangan-perjuangan orang yang ikhlas. Iya, betul, Masya Allah. Ya, Kita demi Allah tidak ada Rabb, ya. maksud ataupun tujuan atau pengen tenar atau pengen jadi orang banyak dapat sumbangan. Demi Allah tidak ada niat-niat seperti itu. Demi Allah. Karena saya dulu hidup sebatang kara, nggak punya apa-apa. Saya merantau dari Palembang ke Jakarta. Saya merasakan betul yang namanya kelaparan itu, saya pernah rasakan. Jadi kenapa kita berbagi? Karena kita tahu bagaimana rasanya di saat kita tidak Nggak memiliki. enaknya kelaparan ya Mas ya. Tahu. Iya, kita tahu rasanya seperti itu. Gemeter, Pak. Tangan ini gemeter nih. Sakit ini. Perut ini sakit rasa nih. Apalagi pernah sakit mah. Yang kena sakit mah udah sakit mah, kelaparan lagi, nggak punya duit lagi buat makan. Itu betul-betul terasa, Pak. Bisa pingsan, kita bisa meninggal malah. Nah, gitu. Makanya jangan pernah kita mengabaikan orang-orang yang betul-betul membutuhkan kelaparan ataupun kehausan. Betul. Nah, gitu. Yang kayak tadi kan kalau dia ngasih minum fakir miskin, tukang sapu, apalagi subuh-subuh, itu pahalanya besar banget, didoain oleh 70.000 malaikat yang ada di langit turun ke bumi ngedoain dia. Masya Allah. Nah, itu. Jadi keutamaan sedekah ini sangat besar ya. Bahkan ada yang sakit Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Yang tidak punya anak Allah kasih anak. Yang tidak punya pekerjaan Allah kasih pekerjaan. Pagi-pagi dia ngasih pisang, siang-siang diterima kerja di Abu Dhabi. Sampai sekarang nggak pulang-pulang dia di Abu Dhabi. Saking enaknya mungkin di sana kan. Mas Adit ini Masya sepertinya Allah. salah satu tamu Minggu Malam Santuy one of the best sepertinya. Kalau Masya menurut saya ya. Allah. One of the best. Mas Adit, Alhamdulillah. terima kasih banyak atas semua ceritanya yang menginspirasikan. Ini saya merasa termotivasi juga dengan Insya Allah kita main-main nanti ke rumah makan gratis di Ciang sana, Mas Adit ya. Kalau Iwan dan Ahmad mau berkunjung ke sana, buka aja di Google Map ada, Mas ya. Ada rumah makan gratis. Ada. Ciang Buka sana. Google Map rumah makan gratis Ciang sana. Ayo Iwan dan Ahmad kita ramaikan rumah makan gratis. Insya Tapi Allah. saya standby-nya di Cilangkap.
Kalau gitu buka Cilangkap Google Jakarta Map, Timur. buka WA aja nomor WA. gratis Enggak, Cilangkap. nomor WA saya aja nih. Siap. 0812 91 91 000 266. 0812 9000 266. Oh, Mabes ya. dekat dari sini. Oh iya. Iya, WA aja nanti saya kirim Google Map-nya. Kirim dong ke saya belum dikirim-kirim. Masya Allah, Mas siap, siap. Adit. Mas Adit, terima kasih banyak atas Ya. waktunya Pak Pak Ustadz. Terima Ustadz, kasih makasih banyak. banyak. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah kita nanti ngobrol-ngobrol lagi Mas Adit. Karena Ya. masih banyak hal-hal Ya. yang bisa kita. Semoga kita bersahabat sampai surga. Amin, Amin. insya Walau Allah. kita jauh di mata, selalu dekat dalam doa. Amin ya Allah. Terima kasih untuk semua Iwan dan Awat yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Angko Firman, On Sama-sama. Dimandi, Mas Fahri di meja operator. One of the best nih. One of the best. One of the best. Jadi apapun keadaannya, kaya, miskin, jangan lupa bersedekah. Saya Muhammad Musa Alkaf, undur diri. Saya Firman Muslim Tahir, undur diri. Saya Aditya Prayoga juga undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.